tok diterjemahkan, diterjemahan penyair yang terbayang ilmunya ilmu bahasa Indonesia. Terjemahannya ya penyair, tapi orang yang belajar itu ngerti. Oh, penyair itu orang yang tahu syair, syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Oh, penyair itu orang yang tahu syair, syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu itu sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita, makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Adi Hidayat langsung ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini saran kami kaum muslimin. Daripada nabiak-nabiak mencari pembenaran untuk membenarkan ucapannya surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Karena polemik penamaan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik dan penyematan gelar pemusik terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, Hasan bin Sabit, yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat, ini belum selesai kaum muslimin. Ya, belum ada kejelasan, belum bisa membuktikan secara autentik ya, bahwasanya ada para ulama terdahulu ya, di tahun 2023 sajalah ulamanya, nggak usah jauh-jauh ya. Belum ada yang menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, dan syair itu sama dengan musik. Jadi nggak usah jauh-jauh kaum muslimin, nggak usah di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman ulama salaf. Ya, tahun 2020 lah, 2020, 2021, 2022, 2023. Ya, sebutkan siapa ulama ahlu sunnah yang pernah mengatakan seperti itu. Nggak ada kaum muslimin ya. Dan kemudian kritikan untuk statement Ustadz Adi Hidayat tersebut itu kan sudah banyak juga kaum muslimin. Kritikan yang diberikan oleh ahli hadis, ahli Al-Quran ya, masyayikh, banyaklah pokoknya kritikan kaum muslimin ya. Kritikan dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya. Tapi yang jadi masalah ini yang dikritik nggak terima kaum muslimin. Akhirnya berbagai cara ditempuh untuk membenarkan ucapannya ya. Ngelesnya itu luar biasa. Dari mulai mengatakan orang yang mengkritik itu orang yang pendidikannya teknik, ya, bukan latar belakang pendidikan agama, sampai skripsinya dibawa ke majelis. Kemudian mengatakan bahwa para ulama dahulu sudah paham bahwa Asy-Syu'ara itu artinya penyair, penyair itu sama dengan pemusik. Kemudian mengatakan bahwa musik itu istilah zaman sekarang, di zaman Nabi tidak ada istilah musik, dan lain sebagainya. Bahkan sampai membawa rujukan dari orang-orang Syiah ya, tapi tetap ya, meskipun banyak kritikan tetap nggak terima ya, masih terus mencari cara untuk membenarkan ucapan dia ya. Begitu juga dengan para pembelanya kaum muslimin ya, isi hutan dibawa-bawa ya, babi dibawa ya Allah, binatang yang najis, binatang yang haram disifatkan untuk orang-orang yang semangat menjaga Al-Quran ya, menjaga Al-Quran dari orang-orang yang berusaha perlahan-lahan memalingkan makna Al-Quran dari makna yang hak ya. Penyair dimaknai pemusik ya. Nanti lama-lama adukhon dimaknai perokok ya. Bahkan sampai ada yang berusaha menuntut secara hukum orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Ini kan kacau kaum muslimin ya. Nggak ngerti gimana sekarang perkembangan kasusnya. Ini kejadian-kejadian yang gokil nih kaum muslimin ya. Ini kejadian-kejadian fenomenal di tahun 2024. Ya. Jadi kenapa kaum muslimin kami sarankan Ustadz Adi Hidayat ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW? Karena Ustadz Adi Hidayat ini ada videonya yang memuji-muji orang yang mengklaim bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang mengklaim bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW tersebut, ya, ketemu dalam keadaan sadar, ya, disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai wali, ya, disebut wali min auliyaillah.
Ya, jadi kalau memang mereka ini wali, ya kan nggak mungkin bohong kaum muslimin ucapannya. Ya, masa iya wali berbohong kaum muslimin, apalagi bohong dalam perkara yang seperti ini. Ya, mengaku ketemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar. Ya kan nggak mungkin kaum muslimin kalau wali bohong seperti itu. Ya, dan kalau dianggap wali berarti perkataannya jujur. Berarti kalau jujur perkataannya benar, mengatakan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustadz Adi Hidayat ya tanya langsung saja, ya minta orang yang mengklaim ketemu Nabi tersebut, ya minta ketemu dengan Nabi lagi, pertanyakan masalah ini, surat Asy-Syu'ara, surat pemusik supaya jelas, ya. Coba kaum muslimin kita simak video dari Ustadz Adi Hidayat yang memuji orang yang mengklaim ketemu Nabi, ya menyebut sebagai wali. Yang dari jauh. Mana? Dari mana, Pak? Kalimantan Selatan. Masya Allah, fi jazirah Kalimantan Selatan, Kalimantan Al-Janubiyah, takriban bertayara sa'atin. Bertayara yani, jazirah ukhra. Ada yang lebih jauh dari Kalimantan Selatan? Dari mana? Dari mana? Pandeglang. Jauh banget. Pandeglang, Banten ada ya, akhi. Karib sini. Baik. Boleh, maju sini, yang paling jauh. Ini yang paling jauh. Ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini. Antum muridnya Guru Bakhit ya? Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min awliya illahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang Guru Bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya. Nah kaum muslimin, jadi Ustadz Adi Hidayat ini juga sudah seperti wali kaum muslimin ya. Bisa mencium aroma seseorang dari kejauhan ya. Ya kalau aroma bau badan ya wajar kaum muslimin ya. Tapi seseorang punya guru ya, Ustadz Adi Hidayat bisa tahu, bisa menebak, wah ini aromanya Guru Bakhit ini. Ini udah kayak wali kaum muslimin ya. Dan jelas tadi di video tersebut kaum muslimin, Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa guru sekumpul adalah seorang wali, ya, seorang wali min auliyaillah kaum muslimin. Ya. Padahal ya kita tahulah kaum muslimin, videonya sempat viral beberapa bulan yang lalu. Ya, meskipun ini kejadian lama, cuma beberapa bulan yang lalu video ini viral karena diangkat lagi oleh orang-orang yang berusaha memberantas yang namanya cerita-cerita khurafat kaum muslimin. Di dalam video tersebut, guru sekumpul mengaku datang ke makam Nabi Muhammad SAW, kemudian makam Nabi berguncang, Nabi keluar, kemudian mencium lututnya. Coba kita simak videonya lagi kaum muslimin. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak. Keluarlah beliau. Keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Di dalam pengrasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Kali dibuka, oh bukan. Ininya. Aliful am, mimiyul fam, nunul has. Itu kenang yang seumur hidup saya insya Allah nggak lupa. Itu kaum muslimin, itu salah satu video dari sekian banyak video guru sekumpul yang mengklaim ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan ada video yang beredar yang lain kaum muslimin, ya katanya Nabi keluar mencium lututnya. Kemudian mengatakan bahwasanya guru sekumpul ini punya surga sendiri kaum muslimin. Ya Allah. Ya, yang seperti ini dianggap sebagai wali oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau wali itu perkataannya benar kaum muslimin ya. Jadi alangkah baiknya kalau Ustadz Adi Hidayat daripada nabiak-nabiak, mending langsung ketemu dengan Nabi Muhammad SAW saja melalui orang-orang yang seperti ini. Ya. Kalau guru sekumpul udah nggak ada kaum muslimin, ya orangnya udah nggak ada, sudah meninggal dunia. Ya, tapi di video lain ada lagi Ustadz Adi Hidayat memuji Habib Umar bin Hafiz kaum muslimin, di mana Habib Umar bin Hafiz ini juga diklaim
mampu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW ini hadir di majelisnya Habib Umar bin Hafiz. Coba kaum muslimin kita simak video dari Ustadz Adi Hidayat yang memuji Habib Umar bin Hafiz yang diklaim sebagai wali fi hadzal zaman. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkannya itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Dari istri Nabi selalu harmoni, bilangnya sayang, kadang bercanda. Itu kalau lagi bikin adonan Bu, tepung, Nabi itu masih sempat mencolek tepungnya, kemudian ditepikan di keningnya Sayyidah Saudah. Itu tuh sudah di atas 70 tahun. Lalu ketawa bersama, sayang, Masya Allah. Kapan kakek dan nenek terakhir kali panggil sayang itu? Nah kaum muslimin, kalau ini video Ustadz Adi Hidayat memuji Habib Umar bin Hafiz kaum muslimin. Dan kita tahu kaum muslimin, ya banyak beredar video Habib Umar bin Hafiz yang sedang action seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu datang ke majelisnya. Matanya itu ya pokoknya bermain-main lah matanya kaum muslimin. Ya, setelah itu terdiam, kemudian mengucapkan ucapan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kemudian jamaahnya itu sampai nangis-nangis. Oh, terkagum-kagum kaum muslimin. Dan yang seperti ini wali, ya. Ini kan diklaim sebagai seorang wali kaum muslimin. Jadi Ustadz Adi Hidayat bisa mendatangi Habib Umar bin Hafiz untuk mempertanyakan atau mungkin diajak ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang seperti itu katanya mampu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Ya. Sekaligus kan nanti kalau mengembalikan, kalau bertanya kepada Rasulullah SAW itu artinya mengamalkan ayat Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Jadi itu pengamalan dari surat An-Nisa kaum muslimin. Jadi kalau kita berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat bisa langsung ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Langsung autentik. Ini bukti yang tak terbantahkan. Apa? Ini adalah pesan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau mengklaim, ya, kalau menganggap orang-orang seperti Habib Umar bin Hafiz ini sebagai seorang wali, ya Allah kaum muslimin, banyak sekali wali-wali dari orang-orang yang satu barisan dengan Habib Umar bin Hafiz yang mengklaim mampu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Ya. Jadi saran kami ya, alangkah baiknya ya Ustadz Adi Hidayat datang ke mereka, kemudian ajak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bila perlu, waktu ada pelantikan wali kaum muslimin. Ya. Kalau pelantikan wali itu katanya dihadiri oleh Rasulullah SAW. Ya, itu solusi. Solusi dari kami, ya, saran dari kami. Dan nanti setelah bertemu, nanti sampaikan ke umat bahwa sudah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini dan itu. Ya, sampaikan kepada umat bahwa Anda semuanya, ya, antara Ustadz Adi Hidayat dan para habaib, para wali-wali sudah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan sampaikan kepada umat kaum muslimin, ya, supaya umat ini mempercayai betul, ya, bahwa Ustadz Adi Hidayat ini adalah seorang wali. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Ini saran untuk Ustadz Adi Hidayat, ya, dan juga para pendukungnya, ya, silakan disampaikan ke Ustadz Adi Hidayat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.